Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita menarik ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat menegangkan dan penuh pelajaran hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari kota mana saja? Tulis sholawat di komentar. Kita mulai ceritanya. Rizal adalah seorang direktur utama PT Pertamina, yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, Pertamina adalah simbol keberhasilan bagi mereka yang berada di puncak. Namun, di balik kesuksesan itu, Rizal menyimpan sebuah rahasia yang gelap, yang jika terungkap, bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Pria parubaya ini memulai karirnya di dunia perminyakan bertahun-tahun lalu. Dengan kerja keras dan ambisi yang luar biasa, ia berhasil mendaki tangga kesuksesan hingga akhirnya mendapatkan posisi puncak sebagai direktur utama. Di luar kesuksesannya, Rizal dikenal sebagai sosok yang ambisius dan tidak mudah puas. Ia selalu berusaha untuk lebih, bahkan jika itu berarti menempuh jalan pintas yang berisiko. Krisis pasokan BBM melanda Indonesia. Permintaan yang melonjak, ditambah dengan kekurangan pasokan, membuat harga bahan bakar menjadi tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, banyak pihak yang berusaha mencari celah untuk mendapatkan keuntungan lebih. Salah satunya adalah Rizal. Ia melihat adanya celah untuk memanipulasi sistem, dengan mengoplos Pertamax menjadi Pertalite, bahan bakar yang jauh lebih murah dan tentunya lebih menguntungkan untuk dijual. Keputusan itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat Indonesia. Mereka yang membeli BBM yang telah dicampur itu tidak tahu bahwa kualitas bahan bakar yang mereka gunakan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan karena selisih harga yang tak sah. Namun, Rizal merasa aman. Ia yakin bahwa tidak ada yang akan tahu tentang tindakan curangnya itu. Namun, karma datang dengan cara yang tidak terduga. Pada suatu hari, setelah merasa penat dengan pekerjaannya, Rizal memutuskan untuk menjalankan ibadah haji. Mungkin ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk mencari ketenangan dan memohon ampunan atas segala dosa. Saat tiba di Mekah, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Ketika Rizal berada di tengah-tengah tawaf, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya, ia merasa sedikit tidak nyaman, namun rasa sakit itu semakin lama semakin intens. Perutnya mulai terasa kembung, seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam tubuhnya. Rasa sakit itu semakin parah, hingga membuatnya harus berhenti berjalan. Rizal mulai merasa cemas. Ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ini adalah akibat dari tindakan buruk yang telah ia lakukan selama ini. Apakah ini adalah karma yang harus ia bayar? Tubuhnya semakin terasa sesak, dan ia pun terjatuh di depan Ka'bah, tempat yang selama ini ia anggap sebagai tempat penuh berkah. Orang-orang yang berada di sekitarnya mulai panik. Beberapa segera berlari untuk memanggil petugas medis. Namun, tubuh Rizal semakin membengkak. Perutnya begitu besar dan terasa keras, hingga ia tidak bisa bergerak lagi. Semua orang yang melihatnya terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kehidupan Rizal yang selama ini penuh kemewahan dan kekuasaan mulai hancur begitu saja. Di hadapan Ka'bah, tempat yang penuh berkah, ia merasakan penderitaan yang tak terbayangkan. Rasa sakit yang mendera tubuhnya bukan hanya fisik, tetapi juga rasa penyesalan yang mendalam. Namun, azab yang menimpanya bukan hanya tentang rasa sakit fisik yang ia derita. Azab itu adalah buah dari perbuatan yang telah ia lakukan bertahun-tahun lalu, keputusan-keputusan yang salah, dan semua dosa yang selama ini ia sembunyikan. Kini, di hadapan Ka'bah, ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Azab yang ia rasakan adalah cermin dari semua perbuatannya di masa lalu. Rizal terjatuh, tubuhnya semakin membengkak dan perutnya terasa sangat sakit. Orang-orang yang berada di sekitarnya mulai mendekat, melihat apa yang terjadi,
namun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang langsung berlari mencari petugas medis, sementara yang lain hanya bisa berdiri bingung, menyaksikan pria yang selama ini dikenal sebagai seorang direktur utama Pertamina kini tergeletak di tanah, tak berdaya. Perasaan panik mulai menyelimuti Rizal. Ia mencoba untuk bernapas dalam-dalam, berharap rasa sakit itu segera reda, namun yang ia rasakan justru semakin parah. Perutnya terasa semakin membesar, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam tubuhnya. Setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya terasa semakin kaku dan nyeri. Rizal mulai teringat kembali perbuatannya yang telah membawa dirinya ke titik ini. Dosa-dosa yang ia sembunyikan, keputusan-keputusan buruk yang ia buat demi keuntungan pribadi, semuanya kini terasa seperti bayang-bayang yang terus menghantuinya. Ia teringat akan keputusan fatal yang ia ambil pada tahun 2020, saat krisis BBM melanda Indonesia. Keputusan untuk mengoplos Pertamax menjadi Pertalite, demi meraih keuntungan pribadi. Keputusan yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Namun yang lebih buruk lagi, keputusan yang kini harus ia bayar dengan azab yang luar biasa. Dalam pikirannya, Rizal teringat bagaimana ia merasa sangat aman dan terlindungi dengan kekuasaannya. Ia merasa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ia bahkan berpikir bahwa ia bisa menghindari segala bentuk konsekuensi atas perbuatannya. Namun, kini, di hadapan Ka'bah, ia merasakan betapa besar kesalahannya. Azab yang menimpanya bukan hanya fisik, tetapi juga sebuah peringatan dari Yang Maha Kuasa. Petugas medis akhirnya tiba. Mereka segera mengangkat Rizal dan membawanya ke sebuah tempat perawatan sementara. Namun, rasa sakit yang ia rasakan tak kunjung reda. Setiap detik terasa begitu lama, dan ia merasa seperti tubuhnya akan meledak. Seiring dengan rasa sakit yang mendera, pikirannya semakin kacau. Ia merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Saat berada di tempat perawatan, Rizal semakin merasa terperangkap dalam penyesalannya. Selama ini, ia selalu merasa bahwa hidupnya akan baik-baik saja, selama ia memiliki kekuasaan dan uang. Namun kini, semua itu terasa hampa. Kekuasaan dan uang tidak bisa membantunya di saat seperti ini. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di hadapan takdir. Rizal mencoba untuk berdoa. Ia memohon ampunan, berharap ada sedikit ruang untuk perubahan dalam hidupnya. Namun, meskipun ia berusaha mengingatkan dirinya untuk bertobat, rasa sakit itu terus mengingatkannya akan dosa-dosanya. Setiap kali ia merasakan perutnya semakin membesar, setiap kali rasa sakit itu semakin tak tertahankan, ia merasa seperti dihukum oleh setiap keputusan buruk yang telah ia buat selama ini. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada rasa sakit itu. Penyadaran bahwa segala yang ia miliki selama ini, segala kekuasaan dan kemewahan, tidak ada artinya jika ia tidak memiliki kedamaian dalam hati. Rasa sakit yang ia rasakan kini adalah bukti nyata bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Dan semakin lama ia berada dalam penderitaan itu, semakin jelas baginya bahwa inilah balasan dari perbuatannya yang telah merugikan banyak orang. Rizal mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Di tengah rasa sakit yang tak terperikan, ia mulai merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk introspeksi, untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang hidup. Mungkin, ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk memperbaiki dirinya, untuk menebus dosa-dosanya yang telah ia sembunyikan begitu lama. Namun, meskipun ia mulai menyadari banyak hal, tubuhnya tetap terasa hancur. Perutnya masih membengkak, dan ia tak bisa berbuat apa-apa selain berharap bahwa ada jalan keluar dari penderitaan ini. Sebuah pertanyaan besar muncul dalam pikirannya. Apakah ini benar-benar azab karena perbuatannya? Ataukah ini adalah cobaan hidup yang harus ia jalani untuk menyadari segala kesalahan yang telah ia buat? Apapun jawaban atas pertanyaan itu, Rizal sadar satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah peristiwa ini, ia tahu bahwa ia harus berubah. Namun apakah perubahan itu akan datang terlalu terlambat? Hanya waktu yang akan menjawab. Rizal terbaring lemah di tempat perawatan sementara, tubuhnya masih terasa sakit yang luar biasa.
Setiap napasnya terasa sesak, setiap gerakan menjadi perjuangan yang sulit. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa segala sesuatu bisa diatur dengan kekuasaan dan uang. Namun, kini ia tahu betul bahwa kekuatan itu tidak ada artinya ketika dihadapkan dengan takdir yang lebih besar. Perutnya yang terus membengkak semakin membuatnya panik. Petugas medis sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisinya, namun rasa sakit itu tidak kunjung mereda. Rizal mulai merasa seperti terjebak dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Rasa sakit itu seolah menjadi pengingat yang tak bisa diabaikan, sebuah hukuman yang datang begitu cepat setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan. Namun, di tengah rasa sakit yang mendera, ada suatu perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan, penyesalan yang mendalam. Rizal mulai menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidup yang jujur dan penuh kedamaian. Semua kekayaan, jabatan, dan kemewahan yang selama ini ia miliki terasa hampa jika dibandingkan dengan rasa tenang dan damai yang ia dambakan. Ketika ia berbaring di tempat perawatan, Rizal merenung. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya, dari awal karirnya yang penuh perjuangan hingga mencapai puncak kesuksesan yang begitu gemilang. Namun, di balik semua itu, ia tahu bahwa ia telah mengorbankan prinsip-prinsip moral yang seharusnya dijunjung tinggi. Keputusannya untuk mengoplos Pertamax menjadi Pertalite demi keuntungan pribadi, merugikan negara dan masyarakat yang mengandalkan ketersediaan bahan bakar dengan kualitas baik, adalah kesalahan fatal yang kini harus ia bayar. Dalam kepedihan itu, Rizal mulai memikirkan kembali makna sejati dari hidup. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih selama ini bukanlah hasil dari kerja keras dan integritas, tetapi lebih kepada manipulasi dan penghindaran dari tanggung jawab. Ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah ia bisa memperbaiki semua yang telah ia lakukan? Apakah ada kesempatan untuknya untuk bertobat, ataukah ini adalah akhir dari segalanya? Rizal mulai mencari kekuatan dalam dirinya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah masa lalu, namun ia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi orang yang lebih baik, meskipun semuanya sudah terlambat. Dalam kesendirian itu, ia merasakan ketulusan dalam hatinya untuk meminta ampunan, untuk mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar diberi kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Ia memohon agar Tuhan membuka jalan untuknya, agar ia bisa melakukan perbaikan dalam hidupnya. Rizal tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia berharap agar perjalanan hidupnya ke depan bisa lebih bermakna. Dengan harapan itulah, ia menyerahkan semua kepadanya, dan berusaha untuk menerima kenyataan apapun yang akan datang. Di tengah rasa sakit yang masih terasa, Rizal merasakan ada kedamaian yang mulai masuk ke dalam hatinya. Meskipun tubuhnya masih kesakitan, ia merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Penyesalan dan doa-doa yang ia panjatkan seolah memberikan rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih berada dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Namun, tidak ada yang bisa menebus kesalahan besar yang telah ia lakukan. Sebuah pertanyaan besar masih menghantuinya, apakah pertobatan ini cukup? Apakah Tuhan akan menerima permohonan maafnya? Ataukah ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya yang penuh dosa? Rizal menyadari bahwa ia harus menghadapi kenyataan itu dengan kepala tegak, meskipun tak ada jaminan untuk masa depannya. Hari-hari yang panjang dan penuh penderitaan itu mulai terasa seperti ujian yang tak berujung. Rizal tahu bahwa azab yang ia alami bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai kesempatan untuk refleksi diri dan perubahan. Di hadapan Ka'bah, tempat yang penuh berkah, ia mulai merasakan adanya pencerahan yang datang, meskipun masih diselimuti oleh rasa sakit dan penyesalan. Rizal merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya, perjalanan yang akan membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan. Meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia tahu satu hal, ia harus terus berusaha untuk memperbaiki dirinya,
agar tidak terjerumus lagi dalam kesalahan yang sama. Rizal terbaring di tempat perawatan, tubuhnya masih terasa kaku dan nyeri. Waktu berlalu begitu lambat, dan rasa sakit yang mendera seolah tidak pernah berhenti. Setiap detik terasa panjang, namun di tengah derita itu, ada sesuatu yang mulai mengisi hatinya, penyesalan yang tak terkatakan. Ia mulai merenung, seolah semua yang telah terjadi dalam hidupnya mulai terungkap dengan jelas. Selama bertahun-tahun, Rizal menjalani hidup yang penuh dengan ambisi. Ia merasa bahwa segala hal bisa ia capai jika ia bekerja keras, jika ia punya cukup uang dan kekuasaan. Namun, kini ia sadar bahwa ia telah lupa akan esensi sejati kehidupan, moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Segala kekuasaan yang ia miliki, segala kenikmatan hidup yang ia nikmati, ternyata hanyalah bayangan kosong jika dibandingkan dengan kedamaian hati yang seharusnya ia miliki. Di tengah perjalanan hidup yang penuh kebohongan, Rizal memilih untuk mengejar kepentingan pribadi, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Keputusan untuk mengoplos Pertamax menjadi Pertalite demi keuntungan pribadi adalah salah satu tindakan yang ia sesali dengan seluruh hatinya. Keputusan itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang mengandalkan ketersediaan bahan bakar dengan kualitas baik. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kedudukan tinggi yang dimilikinya, ia telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Namun, apa yang ia rasakan sekarang adalah bukti nyata bahwa segala tindakan ada akibatnya. Ketika ia berada di hadapan Ka'bah, tempat yang seharusnya memberikan kedamaian, ia merasakan sebaliknya. Azab yang ia alami bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang penyesalan yang tak bisa ia hindari. Rasa sakit yang datang begitu mendalam, seolah tubuhnya memberi peringatan keras akan kesalahannya. Hari-hari di tempat perawatan terasa semakin berat. Petugas medis masih berusaha memberikan perawatan terbaik, namun Rizal tahu bahwa yang lebih penting sekarang adalah dirinya sendiri, perubahan dalam hatinya, pertobatan yang harus ia jalani. Setiap doa yang dipanjatkannya adalah usaha untuk menghapus rasa bersalah yang terus menghantui. Namun, di balik doa itu, ada satu pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apakah ada kesempatan untuknya? Ia teringat akan istrinya, Sarah, yang selalu mendukungnya sejak awal karirnya. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dari perjuangan hingga mencapai puncak kesuksesan. Namun, Rizal tahu bahwa selama ini ia telah menipu bukan hanya dirinya, tetapi juga orang-orang terdekatnya. Sarah, yang mungkin tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar kehidupannya. Rizal mulai merasa bahwa ia telah merusak banyak hal yang selama ini ia bangun dengan tangan sendiri. Namun, di balik penyesalan itu, Rizal juga mulai merasa ada harapan. Meskipun ia tahu bahwa ia tak bisa mengubah masa lalu, ia merasa bahwa ia masih memiliki waktu untuk memperbaiki dirinya. Penderitaan yang ia rasakan saat ini adalah pengingat bahwa setiap keputusan yang salah membawa dampak yang luar biasa besar. Tapi, ia juga menyadari bahwa selama ada kehidupan, masih ada peluang untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Di tempat perawatan itu, Rizal menghabiskan banyak waktu untuk merenung, berdoa, dan mencari jalan keluar dari kegelapan yang selama ini membelenggunya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua dalam hidupnya, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, meskipun ia harus membayar harga yang sangat mahal. Penderitaan yang ia alami saat ini, ia rasakan bukan hanya sebagai akibat dari perbuatannya yang salah, tetapi juga sebagai proses pembelajaran. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjalani hidup dengan integritas, dengan moral yang baik, dan dengan rasa tanggung jawab. Kekayaan dan jabatan yang selama ini ia kejar ternyata tidak memberikan kebahagiaan sejati. Rizal menutup matanya sejenak, meresapi semua yang telah ia pelajari dalam beberapa hari terakhir. Mungkin ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia yakin bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk membuat masa depannya lebih baik. Setiap hari yang ia jalani adalah kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki dirinya, dan untuk memberi contoh yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya. Namun,
Perjalanan ini tidak akan mudah. Penyesalan dan rasa sakit yang ia rasakan adalah bukti bahwa ia harus menjalani perjalanan panjang untuk benar-benar menebus dosa-dosanya. Tapi setidaknya, Rizal tahu bahwa ia tidak akan lagi mengulang kesalahan yang sama. Kini, ia lebih siap untuk menghadapi hidup dengan cara yang lebih bijaksana, dengan penuh kesadaran akan apa yang benar dan apa yang salah. Dan mungkin, di ujung perjalanan ini, Rizal akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, ia harus menunggu dan berjuang untuk itu. Rizal terus terbaring lemah di tempat perawatan, perutnya yang masih membengkak terus memberikan rasa sakit yang tak tertahankan. Hari-hari terasa sangat panjang dan penuh penderitaan. Meskipun rasa sakit fisik itu tak kunjung reda, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah, meskipun tubuhnya hancur, hatinya mulai menemukan secercah cahaya. Setiap kali rasa sakit itu datang, Rizal semakin merasa bahwa penderitaannya adalah ujian yang harus ia jalani untuk memahami kedalaman kehidupan. Ketika berada di tengah-tengah kesakitan itu, ia tidak hanya merasa terhukum oleh tindakan yang ia lakukan di masa lalu, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memberi pelajaran yang begitu dalam. Pelajaran tentang kesalahan, penyesalan, dan kesempatan untuk berubah. Ia berdoa lagi. Dengan hati yang penuh penyesalan, Rizal memohon kepada Tuhan untuk memberinya petunjuk, untuk memberinya kesempatan kedua. Ia tahu bahwa hidupnya telah jauh dari jalan yang benar. Berbagai dosa dan kesalahan yang telah ia perbuat membuatnya merasa begitu kecil di hadapannya. Namun, ia juga tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan, selama ada kesungguhan hati untuk berubah. Di tengah doa dan renungannya, Rizal mulai berpikir tentang masa depannya. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak bisa berlanjut dengan cara yang sama. Jika ia ingin benar-benar bertobat, ia harus memperbaiki cara hidupnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai, terutama istrinya, Sarah, dan anak-anaknya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik kehidupan mewah yang selama ini ia jalani. Mereka hanya tahu bahwa ia adalah sosok suami dan ayah yang sukses, yang selalu memberikan mereka segala yang mereka inginkan. Namun, Rizal tahu bahwa segala hal itu hanya ilusi, jika ia tidak bisa menjadi suami dan ayah yang jujur dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, Rizal tidak bisa menahan rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Takut bahwa perbuatannya selama ini akan terlalu sulit untuk dimaafkan. Takut bahwa penyesalan yang ia rasakan tidak akan pernah cukup untuk menghapus semua dosa-dosanya. Di tengah ketakutannya itu, ada rasa kesendirian yang dalam. Ia merasa terisolasi, bahkan di tempat suci seperti Mekah. Semua orang yang ada di sekitarnya, meskipun mereka menunjukkan perhatian, tetap tidak bisa merasakan beban yang ia pikul. Tidak ada yang bisa memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun, di tengah perasaan itu, Rizal mulai menyadari satu hal yang penting, bahwa pertobatan sejati tidak hanya datang dari kata-kata, tetapi dari tindakan nyata. Ia harus menunjukkan perubahan, bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan cara ia menjalani hidup ke depan. Ia tidak bisa terus bersembunyi di balik rasa penyesalan, ia harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat. Hari demi hari, Rizal mencoba untuk melawan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, sembari berusaha untuk merenung lebih dalam tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekuasaan dan uang, dan itu semua membuatnya kehilangan arah. Kini, ia ingin mencari kedamaian sejati, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Sarah datang menjenguknya. Rizal merasa cemas, takut bahwa istrinya akan marah atau kecewa setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Sarah datang dengan wajah penuh kekhawatiran, menanyakan kondisi suaminya yang tak kunjung membaik. Dalam tatapan matanya, Rizal bisa melihat rasa cinta yang begitu tulus, meskipun ia tahu bahwa ia telah mengkhianati kepercayaan istrinya. Sarah tidak tahu apa yang telah terjadi di balik layar hidup mereka.
Ia hanya tahu bahwa suaminya adalah orang yang sukses, yang selalu memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, kini Rizal sadar bahwa segala materi yang ia berikan tidak pernah bisa menggantikan kejujuran, kasih sayang, dan perhatian yang seharusnya ia berikan kepada keluarganya. Rasa penyesalan itu semakin mencekam hatinya saat ia melihat wajah istrinya yang penuh kasih. Ia mencoba untuk berbicara, untuk membuka segala yang telah ia sembunyikan. Namun, kata-kata itu terasa begitu sulit keluar. Rasa takut akan kehilangan segalanya begitu besar. Namun, ia tahu bahwa ia harus berbicara, bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Dengan suara yang terputus-putus, Rizal mulai mengungkapkan semuanya, tentang tindakannya mengoplos Pertamax menjadi Pertalite, tentang semua keputusan salah yang telah ia ambil, dan tentang penyesalan yang mendalam yang kini ia rasakan. Sarah terdiam, wajahnya berubah, namun ia tidak mengucapkan kata-kata apapun. Rizal tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk menghadapinya dengan jujur. Saat itu, ia merasa bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia masih memiliki kesempatan untuk melakukan yang terbaik di masa depan, untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk anak-anaknya. Namun, perjalanan ini masih panjang. Rizal tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk bertobat dan memperbaiki dirinya. Apakah Sarah akan memaafkannya? Apakah ia bisa mendapatkan kembali kepercayaan keluarganya? Semua itu masih belum pasti, tetapi Rizal tahu satu hal, ia akan terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, meskipun jalan yang harus ia tempuh sangat berat. Rizal terbangun dengan kepala yang pening. Tubuhnya masih terasa lelah, namun rasa sakit di perutnya sedikit mereda. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sedikit perubahan, meskipun tidak sebesar yang ia harapkan. Setiap hari, ia mencoba untuk lebih kuat, berusaha menahan rasa sakit yang datang begitu mendalam. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia alami, sebuah perubahan batin yang tidak bisa ia hindari. Setelah beberapa hari berbaring dalam penderitaan, Rizal merasa seolah-olah ada suatu titik balik dalam hidupnya. Penyesalan yang terus menggerogoti hatinya mulai berubah menjadi tekad. Tekad untuk memperbaiki semua kesalahannya, untuk menebus dosa-dosa yang telah ia perbuat selama ini. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghapus masa lalu, tetapi ia juga sadar bahwa ia masih memiliki waktu untuk menjalani masa depan yang lebih baik. Saat Sarah kembali datang menjenguk, Rizal merasa hati dan pikirannya lebih tenang. Wajah istrinya yang penuh kekhawatiran kini tampak lebih lembut. Rizal tahu bahwa Sarah membutuhkan kejujuran darinya, dan kali ini ia merasa siap untuk memberikan semuanya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Dengan perlahan, Rizal menceritakan lebih banyak hal tentang dirinya. Tentang bagaimana ia terjebak dalam ambisi yang berlebihan, dan bagaimana ia memutuskan untuk mengoplos BBM demi keuntungan pribadi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu berat, namun Rizal tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Ia ingin istrinya tahu bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan besar, ia bersedia bertanggung jawab dan berubah. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, namun Rizal bisa melihat bahwa di balik tatapan matanya ada rasa kecewa yang mendalam. Rizal merasakan betapa beratnya pengkhianatan yang telah ia lakukan. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia harus terus melangkah, meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan keraguan. Rizal, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Tapi aku juga tahu, jika kamu benar-benar ingin berubah, aku akan mendukungmu, kata Sarah, suaranya terdengar serak. Rizal menundukkan kepala, merasakan betapa dalamnya luka yang telah ia buat. Aku tahu aku telah mengkhianati kamu, Sarah. Aku tahu aku telah mengabaikanmu, mengabaikan anak-anak kita. Tapi aku berjanji akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku akan bertanggung jawab atas semua perbuatanku, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk kalian.
Sarah diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku ingin percaya padamu, Rizal. Tapi itu bukan hal yang mudah. Kita harus bersama-sama mencari jalan keluar dari sini. Aku ingin kamu berubah, bukan hanya demi kita, tetapi juga demi dirimu sendiri. Mendengar kata-kata itu, Rizal merasa hatinya sedikit lega. Meskipun ia tahu bahwa ia harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan Sarah, ia merasa bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang baru. Ia tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa ia bisa mendapatkan semuanya kembali, tetapi setidaknya ia memiliki niat yang tulus untuk memperbaiki diri. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rizal mulai menjalani proses pemulihan yang lebih serius. Ia mengikuti berbagai terapi fisik untuk membantu penyembuhan tubuhnya yang masih terbaring lemah. Namun, proses penyembuhan batinnya jauh lebih kompleks. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk merenung, berdoa, dan berusaha menghapus rasa penyesalan yang begitu mendalam dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Hari-hari berlalu, dan Rizal mulai merasa perubahan kecil dalam dirinya. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia merasa lebih kuat secara mental dan emosional. Ia semakin sadar akan kesalahan-kesalahannya dan berusaha untuk bertindak dengan cara yang lebih bijaksana. Setiap kali rasa sakit itu datang, ia tidak lagi merasa terpuruk, namun sebaliknya, ia merasa itu adalah sebuah pengingat untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Pada suatu sore yang cerah, saat Rizal duduk di teras rumahnya, ia berpikir tentang segala yang telah ia lewati. Dulu, ia selalu mengukur kesuksesan berdasarkan apa yang bisa ia raih di dunia ini. Namun sekarang, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal harta atau kekuasaan. Kebahagiaan sejati adalah hidup dengan jujur, bertanggung jawab, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Rizal menghela napas panjang dan menatap langit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin satu hal, ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berjuang untuk memperbaiki dirinya, meskipun ia tahu bahwa proses ini akan memakan waktu. Namun, selama ia memiliki niat yang tulus, ia percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar untuknya. Dengan keyakinan itu, Rizal merasa bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Jalan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan harapan. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan mendapatkan kembali kedamaian yang selama ini ia cari. Rizal terbangun pada pagi hari dengan perasaan yang berbeda. Rasa sakit di tubuhnya mulai berkurang, meskipun bekasnya masih terasa. Namun, hal yang paling penting adalah perubahan yang ia rasakan di dalam hatinya. Setiap hari, ia semakin merasa ringan. Penyesalan yang selama ini menghantui pikirannya mulai teredam oleh tekad yang kuat untuk melangkah maju, memperbaiki diri, dan mendapatkan kembali kepercayaan yang telah ia rusak. Setelah menjalani terapi fisik dan pemulihan selama berbulan-bulan, tubuh Rizal mulai membaik. Namun, pemulihan batinnya jauh lebih penting. Ia menyadari bahwa kedamaian sejati datang bukan hanya dari sembuhnya tubuh, tetapi dari penerimaan atas diri sendiri, dari kesadaran bahwa meskipun ia pernah berbuat salah, ia masih bisa berubah dan memperbaiki hidupnya. Setelah percakapan dengan Sarah yang penuh haru beberapa waktu lalu, hubungan mereka mulai membaik. Meskipun rasa sakit dan kekecewaan masih ada di antara mereka, Sarah mulai melihat perubahan dalam diri Rizal. Ia tidak lagi terlalu fokus pada kesuksesan duniawi, namun lebih pada bagaimana ia bisa menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Sarah melihat tekad yang tulus di mata suaminya, dan meskipun ia tahu bahwa perbaikan tidak akan terjadi dalam semalam, ia siap memberi kesempatan kedua. Pagi itu, saat Rizal duduk di ruang tamu rumah mereka, ia teringat akan kata-kata Sarah yang terus terngiang di telinganya. "Jika kamu benar-benar ingin berubah, aku akan mendukungmu." Kata-kata itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah, meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan tantangan. Hari-hari yang dilalui Rizal kini terasa lebih bermakna. Ia mulai terlibat lebih aktif dalam kehidupan keluarganya.
Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak-anaknya, untuk mendengarkan mereka, dan untuk memberikan perhatian yang selama ini ia abaikan. Ia tahu bahwa memperbaiki hubungan dengan keluarga adalah langkah pertama untuk memperbaiki dirinya secara keseluruhan. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya Rizal merasa frustasi, merasa bahwa perbuatannya terlalu besar untuk dimaafkan. Ada hari-hari ketika ia merasa seperti tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi setiap kali ia terjatuh dalam pikiran-pikiran tersebut, ia mengingatkan dirinya sendiri untuk terus maju. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah langkah yang benar. Suatu hari, Sarah datang kepadanya dengan senyuman yang jarang ia lihat selama bertahun-tahun. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun ada sedikit kerutan di dahi yang menunjukkan betapa beratnya perjalanan mereka. "Rizal," katanya pelan, "aku bisa melihat perubahannya. Aku bisa melihat kamu berusaha menjadi lebih baik. Aku ingin percaya padamu, tapi kita harus terus berusaha, bersama-sama." Mendengar kata-kata itu, hati Rizal terasa begitu ringan. Ia tahu bahwa meskipun ada banyak luka yang masih harus disembuhkan, mereka bisa melangkah bersama. Dengan sabar dan penuh ketulusan, mereka bisa membangun kembali hubungan mereka, memulihkan kepercayaan yang telah lama terkikis. Hari itu, Rizal memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengunjungi kantor Pertamina, tempat yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, dan bertemu dengan para pemimpin yang sekarang menggantikan posisinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia ingin memberi kontribusi untuk perbaikan di masa depan. Rizal berbicara dengan mereka tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai direktur utama, ia merasa bahwa inilah cara ia bisa menebus dosa-dosanya, dengan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, yang lebih transparan dan lebih jujur. Rizal juga mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Ia tahu bahwa memberi kepada orang lain adalah cara yang paling nyata untuk menunjukkan perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ia merasa hatinya semakin ringan. Ia mulai memahami bahwa kehidupan tidak hanya tentang apa yang bisa ia dapatkan, tetapi juga tentang apa yang bisa ia berikan kepada orang lain. Pada suatu malam, saat Rizal duduk bersama Sarah di teras rumah, mereka berbicara tentang perjalanan mereka selama ini. Tentang kesalahan yang telah mereka buat, tentang penderitaan yang mereka alami, tetapi juga tentang harapan dan perubahan yang mereka rasakan. Sarah memegang tangannya dengan lembut, dan Rizal merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk meminta maaf, sekali lagi, atas segala yang telah ia lakukan. "Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan," kata Rizal dengan suara serak. "Tapi aku berjanji, aku akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Aku ingin kamu dan anak-anak merasa bangga padaku, merasa aman dan bahagia. Aku tidak akan pernah lagi membuat keputusan bodoh yang merugikan siapapun." Sarah tersenyum, dan matanya terlihat sedikit berkaca. "Aku sudah memaafkanmu, Rizal. Sekarang, yang kita butuhkan adalah waktu, dan kita harus terus berusaha bersama." Dengan kata-kata itu, Rizal merasa seolah-olah beban berat yang ia bawa selama ini mulai terangkat. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, ia merasa yakin bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar. Mungkin tidak ada jalan yang mulus, tetapi ia tahu bahwa selama mereka berjalan bersama, mereka akan saling mendukung dan saling menguatkan. Kehidupan Rizal sekarang berbeda. Meskipun perjalanannya penuh dengan penyesalan dan kesalahan, ia kini lebih menghargai kehidupan, lebih menghargai keluarga, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari menjalani hidup dengan kejujuran, rasa tanggung jawab, dan kasih sayang. Rizal menatap langit malam yang tenang, dan dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah memberi kesempatan kedua. Aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan MU lagi." Dengan ketulusan itu, Rizal tahu bahwa hidupnya kini telah memasuki babak baru,
babak yang penuh dengan harapan dan kesempatan untuk memperbaiki segala yang telah rusak. Meskipun ia tak bisa mengubah masa lalu, ia merasa bahwa masa depan masih terbuka lebar, dan ia akan terus berjuang untuk itu. Di bawah langit yang penuh bintang, Rizal merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menjalani hidupnya dengan penuh makna, dengan penuh kasih, dan dengan penuh kejujuran. Cerita Rizal mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan yang mulus dalam hidup, dan setiap kesalahan yang kita buat memiliki akibat yang harus dihadapi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit, bertobat, dan berusaha memperbaiki diri. Terkadang, masa lalu bisa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan, jika kita mau belajar dari kesalahan dan berkomitmen untuk berubah. Jika kamu merasa terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Bagikan juga cerita ini kepada teman-temanmu, agar kita semua bisa belajar dan tumbuh bersama. Jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.